Bila kita melihat jauh ke belakang, ke masa Tarumanegara hingga lahirnya Kabupaten Karawang di Jawa Barat, berturut-turut berlangsung suatu pemerintahan yang teratur, baik dalam sistem pemerintahan pusat, ibu kota, pemegang kekuasaan yang berbeda, seperti Kerajaan Tarumanegara, 375-618, Kerajaan Sunda, awal abad VIIXVI, termasuk pemerintahan Galuh, yang memisahkan diri dari Kerajaan Tarumanegara, ataupun Kerajaan Sunda pada tahun 671 Kerajaan Sumedang Larang, 1580-1608, Kasultanan Cirebon, 1482 dan Kasultanan Banten, abad XV6. Sekitar abad XVM, agama Islam masuk ke Karawang yang dibawa oleh ulama besar Syekh Hasanuddin bin Yusuf Hidofi, dari Campa, yang terkenal dengan sebutan Syekh Puro, sebab di samping ilmunya yang sangat tinggi, beliau merupakan seorang hafidh Al-Quran yang bersuara merdu. Kemudian ajaran agama Islam tersebut dilanjutkan penyebarannya oleh para wali yang disebut Wali Sanga. Setelah Syekh Puro wafat, tidak diceritakan dimakamkan di mana. Hanya saja, yang ada di Kampung Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemahabang Wadas, Kabupaten Karawang, merupakan makom, di mana Syekh Puro pernah tinggal. Pada masa itu daerah Karawang sebagian besar masih merupakan hutan belantara dan berawa-rawa. Hal ini menjadikan apabila Karawang berasal dari bahasa Sunda, Kerawaan artinya tempat berawa-rawa. Nama tersebut sesuai dengan keadaan geografis Karawang yang berawa-rawa, bukti lain yang dapat memperkuat pendapat tersebut. Selain sebagian rawa-rawa yang masih tersisa saat ini, banyak nama tempat diawali dengan kata rawa, seperti Rawasari, Rawa Gede, Rawa Merta, Rawa Gempol dan lain-lain. Keberadaan daerah Karawang telah dikenal sejak Kerajaan Pajajaran yang berpusat di daerah Bogor. Karena Karawang pada masa itu, merupakan jalur lalu lintas yang sangat penting untuk menghubungkan Kerajaan Pakuan Pajajaran dengan Galuh Pakuan, yang berpusat di Ciamis. Sumber lain menyebutkan, bahwa buku-buku Portugis, tahun 1512 dan 1522, menerangkan bahwa pelabuhan-pelabuhan penting dari Kerajaan Pajajaran adalah Caravan sekitar Muara Citarum, yang disebut Caravan, dalam sumber tadi adalah daerah Karawang, yang memang terletak sekitar Sungai Citarum. Sejak dahulu kala, bila orang-orang yang bepergian akan melewati daerah-daerah rawa, untuk keamanan, mereka pergi berkafilah-kafilah dengan menggunakan hewan seperti kuda, sapi, kerbau atau keledai. Demikian pula halnya yang mungkin terjadi pada zaman dahulu, kesatuan-kesatuan kafilah dalam bahasa Portugis disebut caravan yang berada di sekitar Muara Citarum sampai menjorok agak ke pedalaman sehingga dikenal dengan sebutan caravan yang kemudian berubah menjadi Karawang. Dari Pakuan Pajajaran ada sebuah jalan yang dapat melalui Cilengsi atau Cibarusah, Warung Gede, Tanjung Pura, Karawang, Cikao, Purwakarta, Raja Galuh Talaga, Kawali, dan berpusat di Kerajaan Galuh Pakuan di Ciamis dan Bojong Galuh. Luas Kabupaten Karawang pada saat itu tidak sama dengan luas Kabupaten Karawang masa sekarang. Pada saat itu Kabupaten Karawang meliputi Bekasi, Subang, Purwakarta dan Karawang sendiri. Setelah Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579, pada tahun 1580, berdiri Kerajaan Sumedang Larang, sebagai penerus Kerajaan Pajajaran dengan rajanya Prabu Geusan Ulun, putra Ratu Pucuk Umum, disebut juga Pangeran Istri, dengan Pangeran Santri keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Kerajaan Islam Sumedang Larang pusat pemerintahannya di Daya Uluhur dengan membawai Sumedang, Galuh, Limbangan, Sukakerta dan Karawang. Pada tahun 1608 Prabu Geusan Ulum wafat digantikan oleh putranya Rangga Gempol Kusumah Dinata, putra Prabu Geusan Ulum dari istrinya Harisbaya, keturunan Madura. Pada masa itu di Jawa Tengah telah berdiri Kerajaan Mataram dengan rajanya Sultan Agung, 1613-1645,
Salah satu cita-cita Sultan Agung pada masa pemerintahannya adalah dapat menguasai Pulau Jawa dan menguasai Kompeni Belanda dari Batavia. Ranggempol Kusumah-Dinata sebagai Raja Sumedang Larang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Sultan Agung dan mengajui kekuasaan Mataram. Maka pada tahun 1620, Rangga Gempol Kusumah-Dinata menghadap ke Mataram dan menyerahkan kerajaan Sumedang Larang di bawah naungan kerajaan Mataram. Sejak itu Sumedang Larang dikenal dengan sebutan Prayangan. Rangga Gempol Kusumah-Dinata oleh Sultan Agung diangkat menjadi Bupati Wadana untuk tanah Sunda dengan batas-batas wilayah di sebelah timur Kali Cipamali, sebelah barat Kali Cisadane, di sebelah utara Laut Jawa dan di sebelah selatan Laut Kidul. Karena kerajaan Sumedang Larang ada di bawah naungan kerajaan Mataram, maka dengan sendirinya Karawang pun berada di bawah kekuasaan Mataram. Pada tahun 1624 Rangga Gempol Kusumah-Dinata wafat, dimakamkan di Bendem Yogyakarta. Sebagai penggantinya Sultan Agung mengangkat Rangga Gede, putra Prabu Geusan Ulun, dari istri Nyimas Gedeng Waru dari Sumedang. Rangga Gempoli, putra Rangga Gempol Kusumah-Dinata yang mestinya menerima tahta kerajaan, merasa disisihkan dan sakit hati. Kemudian beliau berangkat ke Banten, untuk meminta bantuan Sultan Banten, agar dapat menaklukkan kerajaan Sumedang Larang. Dengan imbalan apabila berhasil, maka seluruh wilayah kekuasaan Sumedang Larang akan diserahkan kepada Sultan Banten. Sejak itu banyak tentara Banten yang dikirim ke Karawang terutama di sepanjang Sungai Citarum, di bawah pimpinan Pangeran Pager Agung, dengan bermarkas di Uduk-Uduk. Pengiriman bala tentara Banten ke Karawang dilakukan Sultan Banten, bukan saja untuk memenuhi permintaan Rangga Gempoli, tetapi merupakan awal usaha Banten untuk menguasai Karawang sebagai persiapan merebut kembali pelabuhan Banten, yang telah dikuasai oleh Kompeni Belanda, yaitu pelabuhan Sunda Kelapa. Masuknya tentara Banten ke Karawang beritanya telah sampai ke Mataram. Pada tahun 1624 Sultan Agung mengutus Surangrono, Arya Wirasaba, dari Mojo Agung Jawa Timur, untuk berangkat ke Karawang dengan membawa 1000 prajurit dan keluarganya, dari Mataram melalui Banyumas dengan tujuan untuk membebaskan Karawang dari pengaruh Banten. Mempersiapkan logistik dengan membangun gudang-gudang beras dan meneliti rute penyerangan Mataram ke Batavia. Di Banyumas, Arya Surengrono meninggalkan 300 prajurit dengan keluarganya untuk mempersiapkan logistik dan penghubung ke ibu kota Mataram. Dari Banyumas perjalanan dilanjutkan dengan melalui jalur utara Melewato Tegal, Brebes, Cirebon, Indramayu dan Ciasem. Di Ciasem ditinggalkan lagi 400 prajurit dengan keluarganya, kemudian perjalanan dilanjutkan lagi ke Karawang. Setibanya di Karawang, dengan sisa 300 prajurit dan keluarganya, Arya Surengrono menduga bahwa tentara Banten yang bermarkas di Uduk-Uduk mempunyai pertahanan yang sangat kuat, karena itu perlu diimbangi dengan kekuatan yang memadai pula. Langkah awal yang dilakukan Surengrono membentuk tiga desa, yaitu Desa Waringin Pitu, Teluk Jambe, Parakan Sapi, di Kecamatan Pangkalan, yang kini telah terendam air Waduk Jatiluhur, dan Desa Adiarsa, sekarang termasuk di Kecamatan Karawang, pusat kekuatan di Desa Waringin Pitu. Karena jauh dan sulitnya hubungan antara Karawang dan Mataram, Arya Wirasaba belum sempat melaporkan tugas yang sedang dilaksanakan Sultan Agung. Keadaan ini menjadikan Sultan Agung mempunyai anggapan bahwa tugas yang diberikan kepada Arya Wirasaba gagal dilaksanakan. Pengabdian Arya Wirasaba selanjutnya lebih banyak diarahkan kepada misi berikutnya, yaitu menjadikan Karawang menjadi lumbung padi sebagai persiapan rencana Sultan Agung menyerang Batavia, di samping mencetak prajurit perang. Di Desa Adiarsa, sangat menonjol sekali perjuangan keturunan Arya Wirasaba. Walaupun keturunan Arya Wirasaba oleh Belanda hanya dianggap sebagai pati di bawah kedudukan bupati dari keturunan Singapura bangsa, tetapi ditinjau dari segi perjuangan melawan Belanda, pantas mendapat penghargaan dan penghormatan. Karena perlawanannya terhadap Belanda, akhirnya Arya Wirasaba ditangkap oleh Belanda dan ditembak mati di Batavia. Kuburannya ada di Mangga II, di dekat makam Pangeran Jayakarta.
putra kedua Arya Wirasaba, yang bernama Sacanagara bergelar Arya Wirasaba II, berpendirian sama dengan Arya Wirasaba I dan II, tidak mau tunduk pada Belanda, serta tidak meninggalkan misi sesepuhnya, yaitu memajukan pertanian rakyat, irigasi dan syiar Islam. Arya Wirasaba II meninggalkan kedudukannya sebagai patih, karena dirasakannya hanya menjadi jalur untuk menekan rakyatnya. Setelah wafat beliau dimakamkan di Kalipicung, termasuk desa Adiarsa sekarang. Kematian Singaperbangsa juga lebih diakibatkan oleh salah tafsir Raden Trunojoyo Bupati Panarukan yang memberontak pemerintahan Sunan Amangkurati setelah Sultan Agung meninggal dalam usia 55 tahun. Sunan Amangkurati sebagai putra mahkota dilantik menjadi raja di Mataram. Sebagai pengganti almarhum ayahnya, Sultan Agung, Sunan Amangkurati tidak seideologi dengan perjuangan ayahnya. Sunan Amangkurati sangat otoriter dan kejam terhadap rakyatnya. Bahkan istana Mataram dijadikan Mataram tempat untuk mengeksekusi sekitar 300 ulama. Karena dianggap sebagai pembangkang ulama-ulama, pemimpin informal itu ditangkapi secara massal, termasuk Eyang dan ayahnya Trunojoyo yang mati di tangan Sunan Amangkurati. Selama memerintah Mataram, Sunan Amangkurati lebih berpihak kepada kompeni, hal itu membuat rakyat Mataram marah besar. Tatkala Raden Trunojoyo memberontak bersama tentaranya yang dipimpin Natananggala, spontan mendapat dukungan dari semua pihak. Termasuk dari padepokan-padepokan Islam Makassar, yang dipimpin Krak Enggalesung. Trunojoyo seorang pemuda yang gagah dan berani, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, pemerintahan Amangkurati dapat diruntuhkan. Kota Pleret, Jawa Tengah sebagai pusat pemerintahan Mataram dapat dikuasai Trunojoyo. Sedangkan Sunan Amangkurati melarikan diri menuju Batavia, meminta bantuan Belanda, namun baru sampai di Tegalarum, Tegal, Sunan Amangkurati meninggal. Namun sebelum meninggal, ia sempat melantik putranya yakni Amangkurati I. Amangkurati I sebagai Raja Mataram, perjuangannya juga tidak sejalan dengan Sultan Agung, ayangnya. Ia lebih cenderung meneruskan perjuangan ayahnya yakni Sunan Amangkurati yang bekerja sama dengan Belanda. Ia tetap berusaha meminta bantuan kompeni, ia meloloskan diri ke Batavia lewat Laut Utara. Sementara perjuangan Arya Wirasaba dan keturunannya tetap konsisten terhadap perjuangan Sultan Agung terdahulu, bahwa Karawang dijadikan lahan pertanian padi untuk memenuhi logistik persiapan menyerang Batavia. Namun jika masih ada sebagian generasi sekarang, masih mempertanyakan nasib Arya Wirasaba, sebab kalau mengacu kepada pelat kuning kandang sapi besar, pelantikan wadana setingkat bupati, antara Singaperbangsa dan Arya Wirasaba, dilantik secara bersamaan. Saat itu Singaperbangsa sebagai bupati di Tanjung Pura, sedangkan Arya Wirasaba Bupati Waringin Pitu. Tapi mengapa kini Arya Wirasaba tidak masuk catatan administratif pemerintah daerah Kabupaten Karawang? Perhatikan perkataan Hoofdregent, Bupati Kepala, dan Tweeden Regent, Bupati kedua, memang datang dari Belanda, yang menyatakan bahwa kedudukan Singaperbangsa lebih tinggi dari Arya Wirasaba. Sebaliknya kalau kita perhatikan sumber kekuasaan yang diterima kedua bupati itu, yaitu piagam pelat kuning kandang sapi besar, yang ditulis Sultan Agung tanggal 10 bulan Mulut tahun Alif, sama sekali tidak menyebut yang satu lebih tinggi dari lainnya. Tapi dalam menyikapi hal ini, kita pun harus lebih arif dan bijaksana. Karena setiap peristiwa memiliki situasi dan kondisi yang berbeda. Itulah sejarah sumber Suhud Hidayat dalam buku Sejarah Karawang versi Peruri halaman 42-51. Demi menjaga keselamatan wilayah kerajaan Mataram di sebelah barat, pada tahun 1628 dan 1629 bala tentara kerajaan Mataram diperintahkan Sultan Agung untuk melakukan penyerangan terhadap Foch, Belanda, di Batavia. Namun serangan ini gagal karena keadaan medan sangat berat, berjangkitnya malaria dan kekurangan persediaan makanan. Dari kegagalan itu, Sultan Agung menetapkan daerah Karawang sebagai pusat logistik, yang harus mempunyai pemerintahan sendiri dan langsung berada di bawah pengawasan Mataram, dan harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang cakap dan ahli perang,
mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun pesawahan. Guna mendukung pengadaan logistik dalam rencana penyerangan kembali terhadap Foch, Belanda, di Batavia. Pada tahun 1632, Sultan Agung mengutus kembali Wiraperbangsa dari Galuh dengan membawa 1.000 prajurit dan keluarganya menuju Karawang. Tujuan pasukan yang dipimpin oleh Wiraperbangsa adalah membebaskan Karawang dari pengaruh Banten, mempersiapkan logistik sebagai bahan persiapan melakukan penyerangan kembali terhadap Foch, Belanda, di Batavia. Sebagaimana halnya tugas yang diberikan kepada Arya Wirasaba yang telah dianggap gagal. Tugas yang diberikan kepada Wiraperbangsa dapat dilaksanakan dengan baik dan hasilnya dilaporkan kepada Sultan Agung. Atas keberhasilannya, Wiraperbangsa oleh Sultan Agung dianugerahi jabatan Wadana, setingkat Bupati, di Karawang dan diberi gelar Adipati Kertabumi III, serta diberi hadiah sebilah keris yang bernama Karosinjang. Setelah penganugerahan gelar tersebut yang dilakukan di Mataram, Wiraperbangsa bermaksud akan segera kembali ke Karawang, namun sebelumnya beliau singgah dulu ke Galuh, untuk menjenguk keluarganya. Atas takdir ilahi beliau wafat di Galuh, jabatan Bupati di Karawang, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Raden Singaperbangsa dengan gelar Adipati Kertabumi IV yang memerintah pada tahun 1633-1677. Tugas pokok yang diemban Raden Adipati Singaperbangsa, mengusir Foch, Belanda, dengan mendapat tambahan prajurit 2.000 dan keluarganya, serta membangun pesawahan untuk mendukung logistik kebutuhan perang. Hal itu tersirat dalam piagam pelat kuning kandang sapi gede yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut: Panget ingkang piagam Kanjeng ing Kirangga Gede ing Sumedang kagadhahaken ing Si Astrawardana. Mulanis anggadrehi piagam Swan Kongkon Anggraksa kagengan dalam Siti Nagara Agung, Kilen Wates Cipamingkis, Watan Wates Cilamaya, serta kon anunggoni lumbung isinepun pari 5 teks punjul 3 welas jait. Wodening pari sinambut dening Ki Singaperbangsa, bahasa Kalatan Anggrawahani piagem, lagi lampahipun Kiai Yuda Bangsa kaping kalih Ki Wangsa Taruna, ingkang potusan Kanjeng dalam ambakta tata titi yang kalih dipun wadanahaken ing Manira, sasangpun katampi dipun pernaharen ing Waringi Pitu Ian ing Tanjung Pura, Anggraksa Siti Gungbongas Kilen. Kala nulis piageming dinarebo tanggal ping 10 sasi mulut tahun alif. Kang anulis piagem Manira Angga Pranatiti. Terjemahan dalam bahasa Indonesia, peringatan piagam raja kepada Kirangga Gede di Sumedang diserahkan kepada Si Astrawardana. Sebabnya maka saya serai piagam ialah karena saya berikan tugas menjaga tanah negara agung milik raja. Di sebelah barat berbatas Cipamingkis, di sebelah timur berbatas Cilamaya, serta saya tugaskan menunggu lumbung berisi padi 5 teks lebih 13 jahit. Adapun padi tersebut diterima oleh Ki Singaperbangsa. Bahasa Kalatan yang menyaksikan piagam dan lagi Kiai Yuda Bangsa bersama Ki Wangsa Taruna yang diutus oleh raja untuk pergi dengan membawa 2.000 keluarga. Pimpinannya adalah Kiai Singaperbangsa serta Ki Wirasaba. Sesudah piagam diterima kemudian mereka ditempatkan di Waringin Pitu dan di Tanjung Pura. Tugasnya adalah menjaga tanah negara agung di sebelah barat. Piagam ini ditulis pada hari Rabu tanggal 10 bulan Mulut tahun alif. Yang menulis piagam ini ialah Angga Prana. Selesai. Tanggal yang tercantum dalam piagam pelat kuningan kandang sapi gede ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Karawang berdasarkan hasil penelitian panitia sejarah yang dibentuk dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Karawang nomor 170-PMHSK 1968 tanggal 1 Juni 1968 yang telah mengadakan penelitian dari pengkajian terhadap tulisan Dr. Brandes dalam Tidista Alanten Volkenkunde XXVII halaman 352,355, menetapkan tahun 1633, Dr. R. Asikin Wijaya Kusumah dalam Tidista Alanten Volkenkunde XXVII 1937 AFL, 2 halaman 188-200, Tidis Batavis Cegenot Secap DL, 77, 1037 halaman 178-205. Menetapkan tahun 1633,
batu nisan makam Panembahan Kiai Singaperbangsa di Manggung Jaya Kecamatan Cilamaya tertulis huruf Latin 1633, 1677, Babat Karawang yang ditulis oleh Mas Sutakarya menulis tahun 1633. Hasil penelitian dan pengkajian panitia tersebut menetapkan bahwa hari jadi Kabupaten Karawang pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 1043 H, atau bertepatan dengan tanggal 14 September 1633 M atau Rabu tanggal 10 Mulut 1555 tahun Jawa Saka.